Hikmah di sini dan Lili di sini. Kita lagi ada di Pantai Pangi. Jadi kita di sini kita bakal nyobain wisata perahu di Pantai Pangi dan kita bakal jalan-jalan buat menyusuri Muara Pangi dan menikmati pemandangan di sekitar. Selamat menonton. Tonton sampai habis. Itu perahunya. Nah, teman-teman tahu nggak sih, dari kegiatan naik perahu tadi bisa dikaitkan dengan prinsip vektor dengan contoh soal sebagai berikut. Mula-mula, perahu bergerak dari utara sejauh 150 derajat dengan kecepatan 3 km per jam selama 2 menit. Lalu, perahu berbelok ke arah barat sejauh 270 derajat dengan kecepatan 4,8 km per jam selama 15 detik. Nah, visualisasikan dengan arah, derajat yang diketahui, dan tentukan perpindahan perahu tersebut. Nah, kita selesaikan persoalan yang pertama. Visualisasikan. Oke. Dari titik awal, kita permisalkan A ini sebagai titik awal. Perahu bergerak dari arah utara menuju ke titik B. Menuju titik B sejauh 150 derajat. Kemudian perahu bergerak menuju arah barat ke titik C sejauh 270 derajat. Nah, kecepatan perahu dari arah utara menuju titik B adalah 3 km per jam. Nah, perahu dari titik B menuju titik C ini kecepatannya adalah 4,8 km per jam. Oke, ini kita lambangkan dengan V. Nah, jadi demikianlah visualisasi dari pergerakan perahu tersebut. Yaitu menghitung jarak dari titik A ke B dan jarak dari titik B ke C. Jarak dapat kita peroleh dari rumus S sama dengan V dikali T. Nih. Dari soal diketahui V1 atau V
atau kecepatan dari titik A ke B, ini saya permisalkan menjadi V1. V1 diketahui 3 km per jam. Dan diketahui pula waktu dari titik A ke B, atau kita permisalkan menjadi T1, itu 2 menit. Lanjut, dari yang diketahui itu kita bisa masukkan ke dalam rumus ini untuk mengetahui jarak dari titik A ke B. A sama dengan diketahui tadi V-nya atau kecepatannya itu 3 km per jam dikali 2 menit. Dapat kita tuliskan pula seperti ini, 3 km per jam sama dikali 2 per 60 jam, supaya ini satuannya sama-sama jam ya teman-teman. Lalu bisa kita sederhanakan lagi, 3 km menjadi 3 km per jam dikali 1 per 30 jam. Oke. Apabila ada yang sama, bisa kita langsung coret ya teman-teman. Ini jam, kita bisa langsung coret dengan yang ini. Dan ini 3 km dengan 30 ini kita bisa sederhanakan. Ini ada 10 dan di sini ada 1. Selanjutnya, kita dapatkan 1 km per 10. Supaya nanti hasilnya tidak koma, jadi kita bisa konversikan ke meter. Dari kilometer ke meter, itu dikalikan dengan 1000. Jadi, didapatkan hasilnya adalah 100. Begitu pula dengan mencari jarak dari titik B ke C. Jadi sekarang kita akan mencari jarak dari titik B ke C. Rumusnya adalah S sama dengan V dikali T, dimana V diketahui 4,8 km per jam dan T 15 detik. Ini diketahui pada soal ya teman-teman. S nya kita tulis 4,8 km per jam kali 15 detik. 4,8 km per jam ini saya ubah ke dalam bentuk seperti ini. Ini sama aja ya teman-teman, dikali 15 detik. Ini tinggal kita coret-coret. Ini sisa 3, ini sisa 4, ini sisa 1, dan ini sisa 5. Didapatkan hasilnya itu 20 meter. Jadi, hasil dari penghitungan jarak dari titik A ke B dan titik B ke C sudah diketahui ya teman-teman. Masing-masingnya adalah 100 meter dan 20 meter. Untuk mencari perpindahan sendiri, kita memerlukan theta di dalamnya. Kita memerlukan theta karena pada segitiga ini kita tidak bisa menggunakan aturan teorema Pythagoras karena bentuk segitiga ini tidak berbentuk siku-siku, karena salah satu atau aturan dalam menggunakan teorema Pythagoras itu segitiga yang digunakan itu harus siku-siku. Kita perlu kembali flashback ke salah satu materi yang diajarkan di, kalau tidak salah, di jenjang SMP atau sekolah menengah pertama, yaitu materi sudut sepihak. Sudut sepihak sendiri adalah dua sudut yang terletak pada sisi yang sama, baik sudut dalam maupun sudut luar, dengan dia tuh sudut sepihak itu memiliki dua jenis, dimana sudut dalam sepihak dan sudut luar sepihak, dimana pasangan sudut yang berada di dalam dua garis jajar dan di sisi yang sama besarnya sudut dalam sepihak adalah 180 derajat. Itu pengertian dari sudut dalam sepihak. Sedangkan untuk sudut luar sepihak sendiri, pengertiannya itu pasangan sudut yang terletak di luar dua garis jajar dan sisi yang sama. Jadi, kalau mungkin teman-teman lupa sudut sepihak itu yang seperti apa sih, ini akan saya gambarkan kembali. Jadi ini teman-teman bentuk visualisasi dari sudut sepihak, yang dimana dua sudut yang terletak pada sisi yang sama, baik sudut dalam maupun sudut luar. Jadi di sini untuk pasangan sudut dalam sepihak, kan tadi ada dua jenis sudut sepihak, dimana sudut dalam sepihak dan sudut luar sepihak. Untuk sudut dalam sendiri, ini itu ada di, ini saya tulis sudut dalam.
ada di sini teman-teman. Ini saya bundarkan. Ini sudut dalam dan ini juga sudut dalam. Berarti pasangan sudut dalam sepihak ini ada di A3 dan B6, lalu ada di A4 dan B5. Nih, sesuai ya teman-teman, A3 dan B6, lalu ada juga A4 dan B5. Begitu pula sudut luar sepihaknya. Ini ada di A1 dan B8, dan ada juga di A2 dan B7. A1 dan B8, lalu ada juga di A2 dan B7. Dan hal-hal ini kita bisa terapkan ke visualisasi tadi ya teman-teman. Kalau bisa dilihat, ini bentuknya hampir mirip ya teman-teman. Jadi kalau misalnya diteruskan nih, ini tuh seperti ini. Saya akan gambar di sini aja ya. Gini. Kan tadi prinsipnya kalau sini sama sini itu termasuk sudut dalam sepihak, dan sini juga. Misalnya berarti yang di sini dan di sini tuh sudut luar sepihak. Maksudnya ini luar, ini dalam. Berarti sesuai definisi tadi, segitiga ini bisa menggunakan atau mencari theta menggunakan prinsip sudut sepihak, di mana pasangan sudut yang berada di dalam dua garis sejajar dan di sisi yang sama, besar sudutnya atau besarnya sudut dalam sepihak adalah 180 derajat. Jadi kita akan cari tetanya terlebih dahulu. Sudut dalam sepihak. Kan tadi sudut dalam sepihak itu totalnya 180 derajat teman-teman. 180 derajat ini dikurangi dengan yang sudah diketahui, atau 150 derajat. Kan kita mencari ini. Oh ya. Jadi kita mencari ini dulu ya teman-teman. Ini saya permisalkan sebagai alfa. Jadi untuk mencari theta itu kita perlu mengetahui sudut alfanya ini dulu menggunakan prinsip sudut sepihak. Jadi kita dapatkan alfanya itu 30 derajat. Baru kita bisa mendapatkan tetanya juga teman-teman. Nih, ini 30 derajat ya. Berarti tetanya kita dapatkan dengan 360 derajat. Ini keseluruhan ya teman-teman. Kan satu lingkaran penuh itu memiliki sudut 360 derajat. Dikurangi dengan sudut-sudut yang sudah diketahui, yaitu 270 derajat dan ditambah 60 derajat. Oh, maaf teman-teman, 30 derajat. Saya salah tulis. Yaitu didapatkan hasil dari tetanya adalah 60 derajat. Baru teta ini bisa kita gunakan untuk mencari perpindahan perahu. Untuk mencari perpindahan vektor ini kita tuliskan dalam rumus seperti ini, dimana panjang C itu kita dapatkan dari akar panjang A kuadrat ditambah panjang B kuadrat dikurangi 2 kali panjang AB dikali cos theta. Kita ketahui bahwa panjang A adalah ini ya teman-teman. Di situ panjang B itu ini. Ini B. Ini A, ini A, ini B, ini C. Jadi kita mencari panjang C, yaitu dapat kita peroleh dari rumus ini. Panjang A kuadrat ditambah panjang B kuadrat dikurangi 2 kali panjang AB dikali cos theta. Kita tinggal masukkan bahwa sudah diketahui panjang A tadi adalah 100, berarti ini adalah 100 kuadrat, ditambah B tadi 20, berarti 20 kuadrat, dikurangi 2, panjang A tadi 100, panjang B 20, dan cos tetanya adalah cos 60. Nih, ini tinggal kita hasilkan atau kita peroleh. Ini 10.000 ditambah 400 dikurangi 4.000 ya, dikali cos 60 atau star. Ini tinggal kita sederhanakan, berarti ini 2000 ya teman-teman. Dah. Berarti ini adalah akar dari 1000 dikurangi 2000 itu adalah 10.000 dikurangi 2000 kan itu 8000 ditambah 400. Berarti akar dari 8400 ya teman-teman.
akar dari 8.400 itu akar 84 dikali akar 100, 10 akar 84. Jadi ini dia, kita peroleh bahwa perpindahan yang terjadi itu sebesar atau memiliki panjangnya sekitar 20 akar 21 meter. Oke teman-teman, jadi ini akhir dari video ini, dimana tadi kita sudah membahas banyak hal, bagaimana cara memvisualisasi, menghitung jarak, lalu kita menghitung perpindahan, lalu kita menambah satu materi baru yaitu tentang sudut sepihak untuk mengetahui nilai dari alfa. Dan semoga apa yang saya dan Sukma sampaikan ini bisa mudah dipahami dengan teman-teman sekalian, dan semoga video ini juga bisa menambah ilmu dan wawasan teman-teman semua. Terima kasih. Dadah. Terus kelangkong, puning alen, sampai ke pagi.